Halo, pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu soal yang diujikan di ujian ASAI, ujian aktualis A20 yang bertemakan probabilita dan statistika. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman yang lagi mempersiapkan ujian ini udah pernah menemui soal ini yang terdisplay. Jadi soal ini saya ambil dari ujian ASAI bulan Agustus tahun 2019. Dan mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung gimana cara approach soal ini, gimana cara kerjainnya, atau apa artinya dari soal ini. Dan hari ini saya akan nge-share gimana cara saya kerjain soal ini bareng dengan kalian. Jadi langsung aja kita baca soalnya. Suatu perusahaan setuju untuk menerima 4 penawaran tertinggi dari sebuah rumah. Keempat penawaran tersebut merupakan 4 pembaca saling bebas yang memiliki fungsi distribusi kumulatif sebagai berikut. Fx sama dengan setengah kali 1 plus sin P X for 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5/2. Manakah di bawah ini yang merepresentasikan nilai ekspektasi dari penawaran tertinggi yang dapat diterima oleh perusahaan tersebut? Oke, nah dari soal ini apa yang kita ketahui? Kita tahu kalau ada 4 random variable atau pembaca yang merepresentasikan penawaran tertinggi dari sebuah rumah. Anggap aja 4 penawaran itu A, B, C, dan D. Dan kita nggak tahu nilai penawarannya berapa, kita cuma diberitahu 4 ini random variable yang saling bebas. Saling bebas dan berdistribusi identik atau identical independent distributed IID. Nah, terus kata kunci dari soal ini itu apa sih? Jadi sebenarnya kata kuncinya tuh ini. Kita disuruh cari nilai ekspektasi atau expected value dari penawaran tertinggi. Kalau misal ada penawaran tertinggi, berarti apa yang bisa kita simpulkan dari 4 random variable ini? Artinya apa? Artinya mereka punya urutan. Kalau memang ada penawaran tertinggi, berarti mereka punya urutan. Ada yang terendah, ada yang tertinggi, ada yang di tengah-tengah, gitu kan. Cuma kita nggak tahu mana yang tertinggi, mana yang terendah, mana yang di tengah-tengah, karena mereka berempat ini random variable, peubah acak. Sesuatu yang acak yang kita nggak tahu nilainya berapa. Bisa berapapun. Tapi yang kita tahu adalah ini. Mereka berempat ini pasti mengikuti pola ini. Maksudnya apa? X1 ini menunjukkan nilai minimum, sedangkan X4 ini menunjukkan nilai maksimum. Ya kan? Kalau kita tahu A, B, C, D ini mengikuti suatu urutan tertentu, ya tentu kita pasti bisa tahu kalau misal minimum dia lebih kecil daripada yang terkecil kedua, lebih kecil dari yang terkecil ketiga, dan lebih kecil dari nilai maksimumnya. Yang pola yang kita tahu. Gitu. Cuma kita nggak tahu A itu ikut X yang mana, B itu yang X berapa, C X berapa, D X berapa. Kita nggak tahu. Kita tahunya pola ini. Dan pola ini udah cukup jelas sekali kan. Minimum tuh yang terkecil, maksimum yang terbesar. Seperti itu. Nah sebenarnya yang disuruh yang harus kita cari itu apa? Expected value dari X4 kan, karena dia minta nilai ekspektasi dari penawaran tertinggi gitu. Dan sebenarnya soal ini tuh bagian dari materi order statistics atau statistika urutan ya, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan. Dan oke, gimana cara kita kerjain soal ini? Sebelumnya mungkin bagi kalian yang masih bingung, kalau di sini order maksimum, urutan maksimum itu angkanya paling besar ya. Jadi bukan bukan maksudnya order ke satu bukan bukan kalau biasanya kan ranking ranking satu itu tertinggi, ranking 2 itu yang tertinggi kedua, ranking 3 itu tertinggi ketiga. Tapi di sini enggak ya. Di sini tuh satu itu menunjukkan yang paling kecil, tapi yang 4 ini dalam soal ini 4 ini menunjukkan yang paling maksimum gitu.
Jadi yang harus kita perhatikan itu ini, pola ini yang terpenting. Oke, jadi langsung aja gimana cara kita kerjain soal ini. Umumnya kalau kita mau cari expected value dari suatu random variable, apa yang kita lakuin? Kalau misal itu discrete, tentu yang kita lakukan ini kan menjumlahkan seluruh X dikali dengan peluangnya ini kan. Kalau misal continuous, berarti kan yang kita lakukan integral X px ini kan. Nah, pada kasus ini kita udah bisa tahu dari fungsi distribusi kumulatifnya itu fungsi yang continuous. Jadi tentu saja yang akan kita pakai adalah integral ini. Tapi yang jadi pertanyaan, umumnya kalau kita mau mencari expected value, kita butuh apa? Kita butuh ini, Px ini atau PDF-nya ya. Kita butuh PDF-nya. Di soal ini yang diberikan adalah CDF-nya. Fungsi distribusi kumulatif, tapi kita butuhnya kepadatan probabilitas atau ya, probability density function, ya kan? Oke, jadi gampang aja, tinggal kita cari. Karena kita tahu fx-nya adalah setengah 1 plus sin px, ya. Maka berapa fx-nya? F kecil, ini kan PDF. Ini PDF. Berarti f kecil ini adalah turunan dari f besar kan? Berapa turunannya? Dari setengah kali 1 plus sin px. Artinya kan setengahnya tetap, lalu turunan di dalam kurungnya kan, turunan di dalam kurungnya kan berarti sin, kalau diturunin jadi cos px, tapi jangan lupa dikali turunan di dalam sini, karena chain rule kan. Ya, chain rule. Berarti cos px kali px diturunkan terhadap x jadi pi. Oke, jadi ini PDF kita, f kecil, x sama dengan setengah kali cos px kali pi. Oke, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jadi dalam order statistics, di dalam order statistik kita harus tahu satu rumus ini. Untuk mencari PDF dari urutan ke R. Nah, perlu diingat lagi kalau urutan pertama itu urutan yang terkecil, urutan ke R bukan urutan ke R sih. Kalau misal kita punya X1, X2, X terus sampai Xn, berarti ini yang satu ini urutan terkecil, yang N ini urutan ke terbesar. Nah, di soal ini kan N-nya 4 kan, X1, X2, X3, X4. Berarti kan satu yang terkecil, X4 yang terbesar. Nah, di sini kita pengen cari PDF dari urutan ke R. Urutan ke berapa? Nah, di soal kan kita disuruh cari nilai ekspektasi dari penawaran tertinggi. Kalau penawaran tertinggi berarti penawaran yang nilainya paling maksimum. Di sini ada 4 penawaran, berarti kalau nilai paling maksimum urutan ke berapa? Urutan ke 4. Jadi berapa PDF dari urutan keempat? Nah, ada rumusnya. Kalau kita mau cari PDF urutan ke R, itu rumusnya F R X sama dengan N faktorial bagi R minus 1 faktorial N minus R faktorial kali Fx. Ini perhatikan kita pakai F besar karena ini CDF. Dari pangkat R minus 1 kali 1 minus Fx N minus R kali Fx. Oke, cukup panjang ya. Tapi kalau misal R ini maksimum, R adalah
maksimum, sebenarnya kita bisa menyederhanakan rumus ini. Kalau kita tahu R itu maksimum, kesimpulannya apa? N sama dengan R. Kalau N sama dengan R, artinya apa? Berarti ini kita bisa menyederhanakan jadi N faktorial bagi kalau N sama dengan R berarti N minus R 0 kan? Berarti ini kan R minus 1. Ini kan? Terus ini F, X, pangkat R minus 1. 1 minus Fx N minus R. Tapi N sama dengan R, berarti N minus R 0 kan? Sesuatu di pangkat 0 berarti jadi 1 kan dia. Kali Fx. Nah, terus karena kita tahu kalau N sama dengan R, kita bisa tulis ini in terms of satu variabel di sini. Misal kita tulis dalam R gitu ya. Kan bisa kita ganti R. Ya, oke. Nah, R faktorial dibagi R minus 1 faktorial, itu sama aja dengan R. Oke, nah rumus yang kita pakai adalah ini. Oke, untuk mencari PDF dari urutan yang paling tinggi, maksimum. Oke, jadi kita bisa pakai rumus ini. F4X sama dengan 4 kalikan Fx, F besarnya, CDF-nya setengah, 1 plus sin Px pangkat 3 kali PDF-nya yang kita cari tadi. Yang manakah itu? Yang ini. Ini F kecilnya. Ya kan, kita butuh F kecil ini kan, setengah cos Px kali Pi. Ya kan, kita akan butuh di sini. Setengah cos Px kali Pi. Oke. Jadi langsung aja. F4X sama dengan, oke, apa yang bisa kita lakuin di sini? Ini kan berarti 4 kali 1/8 1 plus sin Px kali, ini konstanta taruh depan semua aja. Berarti kan ini setengah sama pi kita bisa taruh depan, setengah kali pi 1 plus sin Px pangkat 3 kali cos Px. Oke. Berarti ini jadi berapa nih berarti? Ini kan bisa 2/1 pi. Pi per 4. 1 plus sin Px 3 cos Px. Oke, kita udah dapat PDF dari penawaran tertinggi. Tapi pertanyaannya, nilai ekspektasi dari penawaran tertinggi atau expected value dari penawaran tertinggi, urutan keempat. Jadi gampang aja. Untuk mencari EX4, yang kita butuh adalah ya X dikalikan PDF yang tadi kan. Oh ya, jangan lupa diintegral. Di integralnya dari mana ke mana? Dari ini, kita punya range-nya. Dari 3/2 sampai 5/2. Ya kan? Oke, jadi tinggal kita masukin aja. 3/2, 5/2. Karena kita punya konstanta di sini, pi per 4 konstantanya bisa kita taruh di luar. Pi per 4, lalu ini semua. 1 plus sin Px dan dikali dengan cos Px, dan jangan lupa dikali ini, kali X. Oke, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Oke, thank you.